Halo Sobat Nobar, selamat datang di Mang Nobar. Kembali lagi bersama saya Mang Tobi yang kali ini akan membawakan film yang pastinya sangat beradrenalin tinggi. Penasaran dengan keseruannya? So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Life After Fighting. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bernama Alex, pemilik sekolah seni bela diri yang juga dikenal sebagai mantan atlet sekaligus pelatih ternama. Meski memiliki kemampuan bertarung yang hebat, Alex selama ini tidak pernah menyalahgunakan ilmu bela diri yang ia kuasai. Pada hari itu, setelah selesai memberikan pelatihan kepada salah satu muridnya, Alex mendapat kabar dari karyawannya yang bernama Julie. Ia memberitahukan bahwa teman lama Alex yang juga seorang atlet terkenal bernama Ario Gomez sedang ramai dibicarakan di media sosial. Dalam unggahan, Gomez memuji kemampuan Alex yang dulu dikenal sebagai mantan atlet hebat, namun di balik pujian tersebut, Gomez juga menantang Alex untuk bertarung demi membuktikan siapa yang paling unggul di antara mereka berdua. Tidak lama kemudian datang seorang ibu bernama Samantha yang ingin mendaftarkan dirinya serta anaknya bernama Terry untuk belajar di sekolah bela diri milik Alex. Dengan ramah, Alex menerima Terry dan Samantha dan langsung memberikan sesi latihan kepada Samantha. Sebagai percobaan awal, Samantha pun tampak menikmati latihan tersebut dan merasa cukup senang dengan cara Alex mengajarnya. Keesokan harinya, saat Samantha datang untuk kembali berlatih, tiba-tiba mantan suaminya yang bernama Samidi muncul. Ia terlihat cemburu melihat kedekatan antara Samantha dan Alex. Alex kemudian kembali melanjutkan aktivitasnya dengan melatih anak-anak dan mengajar kelas dewasa hingga akhirnya kembali memberikan latihan privat kepada Samantha. Stay light, fast. Yeah, much better. There. Violet, come here. Good. 3 moving forward. Oh, you should have told me. Okay, well, I'll see you Monday. Setelah latihan, Samantha mengajak Alex untuk makan malam bersama. Sayangnya, Alex menolak karena sekolahnya memiliki aturan yang melarang hubungan di luar jam latihan dengan orang tua murid. Setelah menerima penolakan dari Alex, Samantha pun terlihat kecewa dan memilih pergi. Namun setelah memikirkannya kembali, Alex merasa tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Ia pun akhirnya berlari mengejar Samantha dan menerima ajakan makan malam itu. Samantha pun terlihat sangat senang karena Alex akhirnya menerima ajakannya. Malam harinya, Alex dan Samantha menghabiskan waktu bersama makan malam sambil berbincang mengenai kehidupan masing-masing. Tanpa mereka sadari, Samidi ternyata sejak tadi memperhatikan mereka dari dalam mobilnya. Keesokan harinya, Samidi datang ke sekolah bela diri Alex bersama seorang ajudannya. Tanpa basa-basi, Samidi langsung menantang Alex untuk bertarung dengan ajudan Samidi. Meski terpaksa, Alex akhirnya menerima tantangan itu. Sebagai mantan atlet profesional, Alex dengan mudah mampu mengalahkan ajudan Samidi sekaligus memperingatkan mereka agar tidak pernah lagi datang membuat masalah di sekolahnya. Pada malam harinya, Samantha kembali menemui Alex untuk memastikan kondisinya baik-baik saja. Dalam pertemuan itu, Samantha juga menceritakan bahwa Samidi selama ini tidak pernah benar-benar mau melepaskannya meskipun mereka telah bercerai. Ia memperingatkan Alex agar lebih berhati-hati karena Samidi dikenal sebagai sosok yang nekat dan berbahaya. Alex kemudian berusaha menenangkan Samantha hingga keduanya semakin larut dalam suasana romantis.
Keesokan harinya, seperti biasa, Alex kembali melatih para murid di sekolah bela dirinya. Namun kali ini, ia kedatangan dua pria baru yang ingin bergabung untuk belajar bela diri. Setelah memberikan sedikit arahan dan sesi pemanasan, Alex mulai menyadari bahwa kedua pria bernama Ethan dan Samuel tersebut ternyata sudah memiliki kemampuan bela diri yang sangat baik. Di tengah latihan, Ethan dan Samuel dengan sengaja memukul dua murid Alex hingga terjatuh cukup keras. Dari situlah Alex sadar bahwa kedatangan mereka bukan benar-benar untuk belajar, melainkan untuk menantangnya bertarung. Sebagai seseorang yang profesional, Alex akhirnya menerima tantangan Ethan dan Samuel. Alex memilih menghadapi Samuel terlebih dahulu. Sementara itu, Julie yang melihat situasi mulai kacau pun langsung melaporkan kejadian itu pada polisi. Dalam pertarungan tersebut, Alex jelas jauh lebih unggul dari Samuel. Ia berkali-kali berhasil menjatuhkan Samuel tanpa kesulitan. Ethan yang tidak terima rekannya dipermalukan pun mencoba ikut menyerang, namun berhasil ditahan oleh salah satu murid Alex. Saat Ethan mulai mengambil posisi bertarung untuk melawan Alex, Julie datang dan memaksa mereka pergi karena ia sudah melaporkan mereka pada polisi. Keesokan harinya, anak Julie yang bernama Violet bersama temannya, Lainey, meminta uang untuk membeli es krim, namun nasib buruk menimpa mereka saat dalam perjalanan pulang mereka justru diculik oleh seseorang misterius. Setelah lama menunggu, Julie yang mulai panik langsung menanyakan keberadaan Violet kepada Alex dan mereka pun langsung melakukan pencarian. Julie sangat terpukul saat menyadari bahwa putrinya benar-benar telah diculik. Malam harinya, Julie dan orang tua Lainey hanya bisa menangisi hilangnya anak-anak mereka. 1 minggu kemudian, kondisi Julie semakin memburuk karena terus mencari anaknya tanpa istirahat. Dalam keadaan tertekan, ia masuk ke toilet untuk menenangkan diri. Namun saat Samantha memeriksanya, ia terkejut mendapati Julie sudah pingsan karena terlalu banyak mengonsumsi obat penenang. Cerita kemudian beralih kepada Samantha yang sedang mengantar Terry bertemu ayahnya, Samidi. Dari situ terlihat jelas bahwa Samidi masih sangat ingin kembali berhubungan dengan Samantha. Namun Samantha tetap menolak karena selama pernikahan Samidi sering bersikap kasar kepadanya. Di sisi lain, Alex kembali bertemu dengan Ario Gomez. Di sana, Gomez menunjukkan rasa simpati atas hilangnya Violet dan Lainey serta para gadis lainnya. Gomez kemudian mengajak Alex melakukan pertandingan untuk membuktikan siapa yang lebih kuat. Setelah seluruh murid pulang, pertarungan antara Alex dan Gomez akhirnya dimulai. Duel sengit itu pun berlangsung brutal dan penuh teknik bela diri. Namun pada akhirnya Alex kembali membuktikan bahwa dirinya masih menjadi petarung terbaik. Di tempat lain diperlihatkan kondisi Violet dan beberapa gadis lain yang ternyata dikurung di dalam sebuah kandang. Saat Violet mencoba bertanya kepada penculiknya, ia justru dipukul menggunakan pistol. Setelah itu, para gadis tersebut difoto untuk nantinya dijual kepada pihak lain. Sementara itu, Samantha mulai khawatir karena Samidi tidak kunjung mengangkat telepon maupun mengembalikan Terry. Karena panik, ia akhirnya memutuskan pergi sendiri ke rumah Samidi yang berada di daerah terpencil di tengah hutan. Sesampainya di rumah Samidi, Samantha mendapati suasana rumah sangat sunyi. Ia juga menemukan sebuah mobil van dengan kunci yang masih menempel di dalamnya.
Saat memasuki gudang, Samantha terkejut melihat ajudan Samidi sedang mengancam seorang anak kecil dan memperlakukan anak itu dengan kasar. Dari situ, Samantha akhirnya menyadari bahwa Samidi dan ajudannya adalah dalang di balik penculikan Violet dan para gadis lainnya. Setelah mengetahui itu, Samantha pun langsung bersembunyi. Setelah ajudan Samidi masuk ke dalam rumah, Samantha diam-diam memeriksa gudang dan menemukan seluruh anak korban penculikan di sana. Samantha pun dengan cepat berusaha mengirim pesan pada Alex dan mencoba menghubunginya. Namun, sebelum Samantha terhubung dengan Alex, ajudan itu tiba-tiba menghantam Samantha hingga tak sadarkan diri dan ponsel Samantha juga mati karena kehabisan daya. Setelah sadar dari pingsan, Samantha mencoba menanyakan keberadaan Terry dan alasan Samidi melakukan semua kejahatan tersebut. Namun Samidi hanya membalasnya dengan pukulan keras. Tidak lama kemudian, Samantha dikurung bersama anak-anak gadis korban penculikan di dalam kandang. Di sisi lain, Alex menerima pesan lokasi terakhir dari ponsel Samantha karena nomor Samantha sudah tidak aktif. Alex langsung bergegas menuju lokasi tersebut. Sesampainya di lokasi Samantha, Alex melihat Samidi pergi membawa Terry menggunakan mobil. Alex kemudian masuk ke dalam rumah sambil memanggil nama Samantha. Untungnya saat itu ajudan Samidi sedang memakai earphone sehingga ia tidak menyadari kehadiran Alex. Saat mendengar suara Alex, Samantha dan anak-anak gadis langsung meminta tolong. Alex pun sangat terkejut saat ia melihat para korban penculikan berada di sana. Setelah membebaskan para gadis dan mendengar penjelasan Samantha, Alex langsung membawa semuanya kabur menggunakan mobil van. Sayangnya, mereka sempat dikejar oleh ajudan Samidi yang sudah sadar dengan keberadaan Alex yang telah membawa para gadis dan Samantha pergi. Saat hampir tiba di kantor polisi, Samidi menelepon Samantha dan memaksanya menyerahkan kembali para gadis yang telah diculik. Jika tidak, Samidi mengancam akan membunuh Terry, anak kandungnya sendiri. Awalnya, Samantha dan Alex tetap ingin pergi ke polisi, namun dengan kejam Samidi membuktikan ancamannya dengan memotong jari Terry. Karena tidak punya pilihan lain, mereka akhirnya membatalkan rencana mereka untuk pergi ke kantor polisi dan setuju untuk bertemu di sekolah bela diri milik Alex. Alex kemudian membawa Samantha dan para gadis ke sekolahnya. Di sana mereka terkejut saat mengetahui salah satu gadis korban penculikan telah meninggal akibat pukulan brutal dari ajudan Samidi sebelumnya. Alex lalu meminta Samantha untuk bersembunyi bersama anak-anak gadis di dalam kantor, sementara dirinya bersiap menghadapi Samidi dan kelompoknya sendirian. Tak lama kemudian, Samidi datang bersama seluruh anak buahnya termasuk Ethan dan Samuel. Mereka bersiap memasuki sekolah bela diri Alex untuk menghabisi Alex. Alex sendiri tidak bisa meminta bantuan karena jaringan telepon di tempat itu telah diputus oleh Samidi. Samidi lalu memerintahkan semua anak buahnya kecuali Ethan untuk masuk terlebih dahulu dan menghabisi Alex. Begitu anak buah Samidi memasuki gedung, Alex langsung menunjukkan kemampuan bela dirinya tanpa ampun. Satu persatu anak buah Samidi pun berhasil ia lumpuhkan dengan brutal. Saat hendak mengejar salah satu anak buah Samidi yang mencoba membobol ruangan tempat Samantha dan para gadis bersembunyi, Alex dihadang oleh pria bersenjata. Pertarungan sengit pun terjadi hingga akhirnya anak buah itu tewas terkena pisaunya sendiri. Setelah itu, Alex kembali bertarung melawan ajudan Samidi yang menggunakan pistol. Setelah pertarungan brutal itu, Alex berhasil melempar ajudan itu hingga terjatuh keras ke lantai bawah.
setelah berhasil melumpuhkan ajudan tadi, Alex kembali menghadapi Samuel. Dalam pertarungan kali ini, Alex benar-benar mengerahkan seluruh tenaganya dan menghilangkan sisi kemanusiaannya demi menghabisi para anak buah Samidi tanpa belas kasihan. Ia kemudian meminta Samantha tetap berlindung dan memberinya pistol untuk berjaga-jaga bersama para gadis, sementara dirinya akan kembali menghadapi sisa anak buah Samidi. Pertarungan demi pertarungan berlangsung semakin brutal. Alex mengeluarkan seluruh kemampuan bela dirinya dan memberantas semua anak buah Samidi satu persatu. Namun di tengah pertarungan, ajudan Samidi berhasil memanfaatkan kelengahan Alex dan sempat menghajarnya habis-habisan. Meski begitu, Alex kembali bangkit dan membalas serangan tersebut dengan lebih ganas. Melihat seluruh anak buahnya tumbang di tangan Alex, Samidi akhirnya menyuruh Ethan untuk menghadapi Alex. Pertarungan terakhir antara Alex dan Ethan pun terjadi dengan sangat sengit dan brutal. Keduanya saling mengeluarkan kemampuan terbaik mereka sampai akhirnya Alex berhasil mengalahkan Ethan. Namun, setelah pertarungan dengan Ethan selesai, Samidi tiba-tiba muncul sambil menodongkan senjata pada Alex dan membawa Terry sebagai sandera. Samidi terlihat gemetar ketakutan setelah menyaksikan sendiri bagaimana Alex menghabisi seluruh anak buahnya dengan begitu brutal. Di momen menegangkan itu, Samantha datang dari belakang sambil menodongkan pistol ke arah Samidi. Sampai akhirnya adu tembak pun terjadi, namun lagi-lagi Alex akhirnya berhasil membalikkan situasi. Dead. 3 minggu setelah berhasil menghabisi Samidi dan para anak buahnya, kehidupan Alex, Samantha, dan yang lainnya perlahan mulai kembali normal. Samantha terlihat datang bersama Alex dan juga Terry ke sekolah bela diri milik Alex. Sesampainya di sekolah bela diri, Alex langsung disambut hangat oleh para orang tua murid, termasuk keluarga dari anak-anak korban penculikan. Mereka semua mengucapkan rasa terima kasih yang begitu besar kepada Alex karena telah mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan anak-anak mereka. Suasana haru pun terasa memenuhi sekolah bela diri itu. Sementara Alex akhirnya bisa merasakan bahwa semua perjuangannya tidak sia-sia dan film pun berakhir. Tempat kamu menaruh rasa. Walau filmnya sudah reda, tenang itu tetap terasa.